Selvia Molintias dari NIM 210511139. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai evaluasi desain antarmuka aplikasi Maxim. Di slide pertama kita bisa lihat gambar menu utama dari sebuah aplikasi Maxim. Di sini ada aspek positif yang saya jelaskan, yaitu tata letaknya sederhana. Tata letak antarmukanya sangat sederhana dan mudah dipahami. Informasi utama seperti lokasi penjemputan, tujuan, dan pilihan kendaraan disajikan dengan jelas. Navigasi yang intuitif, pengguna dengan mudah dapat berpindah antara langkah-langkah pemesanan dengan mengikuti alur yang logis. Kemudian ada pilihan transportasi yang beragam. Aplikasi ini menawarkan berbagai pilihan transportasi mulai dari ojek, mobil, hingga layanan pesan antar makanan. Kemudian ada tombol aksi yang jelas. Tombol memesan berwarna mencolok dan ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau sehingga pengguna dengan mudah dapat menyelesaikan pemesanan. Kemudian aspek yang perlu diperbaiki, ya adapun diantaranya kurangnya detail, tidak ada informasi tambahan mengenai estimasi biaya perjalanan atau waktu tunggu. Pengguna perlu melakukan langkah tambahan untuk mendapatkan informasi tersebut. Kemudian ada konsistensi visual, desain icon pada beberapa bagian mungkin perlu diperhatikan lebih lanjut agar lebih konsisten dan mudah dikenali. Kemudian ada aksesibilitas, perlu dipertimbangkan apakah desain ini sudah mengakomodasi pengguna dengan disabilitas, misalnya dengan menyediakan pilihan ukuran teks yang lebih besar atau kontras warna yang lebih tinggi. Kemudian ada personalisasi. Fitur personalisasi dapat ditambahkan untuk menampilkan riwayat perjalanan sebelumnya atau preferensi pengguna. Kemudian ada saran perbaikan. Tampilkan estimasi biaya. Tampilkan estimasi biaya perjalanan secara real time saat pengguna memilih tujuan. Terus ada perbaiki desain icon. Pada pilihan transportasi perlu dibuat lebih konsisten lagi dan mudah dikenali. Terus tingkatkan aksesibilitas. Pastikan desain memenuhi standar aksesibilitas untuk mengakomodasi pengguna dengan disabilitas. Mengimplementasikan fitur personalisasi. Gunakan data pengguna untuk memberikan rekomendasi layanan yang relevan dan mempercepat proses pemesanan. Kemudian ada tambahkan fitur tambahan. Pertimbangkan untuk menambahkan fitur tambahan seperti pemesanan untuk beberapa orang, penjadwalan perjalanan, atau pembayaran non-tunai. Kemudian ada aspek positif. Aspek positif dari menu, tampilan menu selanjutnya di Maxim seperti gambar di samping, yaitu informasi yang jelas. Informasi mengenai riwayat perjalanan disajikan dengan jelas, termasuk tanggal, waktu, lokasi penjemputan, tujuan, dan status perjalanan. Kemudian tata letaknya sederhana. Tata letak antarmuka sederhana dan mudah dibaca sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan. Kemudian penggunaan warnanya. Penggunaan warna yang konsisten membantu membedakan antara berbagai elemen dalam antarmuka. Kemudian aspek yang perlu diperbaiki yaitu kurangnya detail, informasi yang ditampilkan masih cukup terbatas. Pengguna mungkin ingin melihat detail lebih jelas seperti jenis kendaraan digunakan, jarak tempuh, atau biaya perjalanan. Kemudian ada opsi pengaturan. Tidak adanya opsi untuk mengurutkan riwayat perjalanan berdasarkan tanggal, jenis layanan, atau kriteria lainnya, menyulitkan pengguna dalam mencari perjalanan tertentu. Kemudian fitur pencarian. Fitur pencarian dapat ditambahkan untuk memudahkan pengguna menemukan riwayat perjalanan yang spesifik berdasarkan tanggal, lokasi, atau kata kunci lainnya. Kemudian aksi lebih lanjut. Pengguna mungkin ingin melakukan tindakan lebih lanjut pada riwayat perjalanan, seperti memberikan rating atau melaporkan masalah. Fitur ini dapat ditambahkan dalam bentuk tombol atau menu. Kemudian saran yang perlu saya tambahkan yaitu perlunya ada tambahan detail perjalanan seperti jenis kendaraan, jarak tempuh, biaya perjalanan, dan metode pembayaran. Kemudian berikan opsi pengaturan untuk mengurutkan riwayat perjalanan berdasarkan tanggal, jenis layanan, atau status. Dan tambahkan fitur pencarian untuk memudahkan pengguna menemukan riwayat perjalanan yang spesifik. Kemudian tambahkan aksi lebih lanjut, berikan opsi untuk melakukan tindakan lebih lanjut pada riwayat perjalanan, seperti memberikan rating, melaporkan masalah, atau minta stok pembayaran. Kemudian visualisasi data. Pertimbangkan untuk menggunakan grafik atau visualisasi data sederhana untuk menampilkan tren penggunaan layanan, misalnya jumlah perjalanan per bulan atau jenis layanan yang paling sering digunakan. Kemudian untuk menu selanjutnya yang ada di Maxim,
gambar di samping, aspek positifnya yaitu fokus pada tujuan. Layar ini fokus pada tujuan utama, yaitu menampilkan riwayat perjalanan yang dipilih. Kemudian ada tombol aksi yang jelas, tombol bersihkan, dan icon pensil untuk mengedit jelas fungsinya. Kemudian ada tata letak yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian ada aspek yang perlu diperbaiki, yaitu kurangnya informasi. Selain nama lokasi, tidak ada informasi lain seperti tanggal, waktu, atau detail perjalanan yang ditampilkan. Kemudian juga tidak ada konteks. Pengguna mungkin kesulitan memahami konteks perjalanan ini jika tidak ada informasi tambahan seperti tanggal atau jenis layanan. Kemudian fitur yang terbatas, hanya ada opsi untuk membersihkan riwayat atau mengedit lokasi. Tidak ada fitur lain seperti melihat detail perjalanan atau menghapus perjalanan tertentu. Kemudian visual yang membosankan. Desain keseluruhan terkesan terlalu sederhana dan kurang menarik. Saran perbaikan yaitu tampilkan detail lengkap, tambahkan detail lengkap perjalanan seperti tanggal, waktu, jenis layanan, misalnya ojek, mobil, kemudian jarak tempuh, biaya, dan metode pembayaran. Gunakan elemen visual seperti garis waktu atau ikon kecil untuk menyajikan informasi dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian berikan opsi lebih banyak, tambahkan opsi untuk menghapus perjalanan tertentu, melihat struk pembayaran, atau memberikan rating untuk pengemudi. Kemudian pertimbangkan fitur pencarian. Jika pengguna memiliki banyak riwayat perjalanan, fitur pencarian dapat membantu mereka menemukan perjalanan yang spesifik dan dengan cepat. Kemudian sesuaikan dengan tema aplikasi. Pastikan desain layar ini konsisten dengan tema visual keseluruhan aplikasi Maxim. Kemudian untuk menu terakhir, yaitu menu utama beranda Maxim, kita bisa lihat aspek positifnya, yaitu panggilan aksi yang jelas. Tombol daftar sebagai pengemudi sangat menonjol dan langsung mengarahkan pada pengguna untuk tujuan utama aplikasi ini, yaitu mengajak pengguna untuk menjadi mitra pengemudi. Tata letak sederhana dan mudah dipahami dengan informasi utama disajikan di bagian atas. Visual yang menarik, penggunaan warna dan ikon yang menarik membuat tampilan aplikasi tidak membosankan. Kemudian aspek yang perlu diperbaiki yaitu kurangnya informasi detail seperti nama dan nomor telepon, tidak ada informasi detail lainnya tentang profil pengemudi. Kemudian ada prioritas fitur, tombol daftar sebagai pengemudi terlalu dominan sehingga fitur-fitur lain seperti parameter, dukungan, dan pemberitahuan kurang terlihat. Kemudian ada konsistensi visual, perlu diperhatikan konsistensi penggunaan warna dan tipografi pada keseluruhan elemen desain. Kemudian ada aksesibilitas, perlu dipertimbangkan apakah desain ini sudah mengakomodasikan pengguna dengan disabilitas, misalnya dengan menyediakan pilihan ukuran teks yang lebih besar atau kontras warna yang lebih tinggi. Saran perbaikannya yaitu tambahkan informasi profil. Tambahkan informasi profil yang lebih lengkap seperti nama kendaraan, nomor plat, dan status aktif atau non-aktif. Seimbangkan elemen, buat tampilan lebih seimbang dan memberikan ruang yang lebih besar untuk fitur-fitur lain seperti parameter, dukungan, dan pemberitahuan. Kemudian ada perbaiki konsistensi visual. Gunakan skema warna yang lebih konsisten dan harmonis. Kemudian yang terakhir, tingkatkan aksesibilitas. Pastikan desain memenuhi standar aksesibilitas untuk mengakomodasi penggunaan dengan disabilitas, serta tambahkan fitur personal seperti notifikasi khusus untuk pengemudi, riwayat pendapatan, atau jadwal kerja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.